Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Fagian Amila Syamsir, NIM 103-0124-000058 dari kelas IF 4808, dan kali ini saya akan mengerjakan soal CO1 kalkulus. Tanpa basa-basi, mari langsung kita kerjakan saja. Oke, kita nomor 1 mempunyai sebuah pertidaksamaan ya, dimana X plus 2 nomor 1, dimana ada X plus 2 per X min 1 kurang dari sama dengan X per X plus 1. Oke, pertama kita harus membuat luas sebelah kiri ini menjadi 0. Jadi kita bisa langsung kita kurangkan saja masing-masing luas dengan X per X plus 1. X min 1 ini dikurangi dengan X per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita kurangi ya. Kita samakan penyebutnya. X min 1 X plus 1, ini X plus 2 nya kita kali dengan X plus 1, terus kita dikurangi X yang dikali dengan X min 1. Oke, jangan lupa ini kurang dari 0. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita kalikan semuanya. Jadi ini kita punya X kuadrat, ini berarti jadi plus 3X plus 2 dikurang, ini berarti kita langsung saja berarti negatif X kuadrat ini tambah X. Nah, ini masih tetap X min 1 X plus 1 ini kurang dari sama 0. Langsung saja kita eliminasi yang sudah ada ya. Pertama X dengan min X, ini of course dia akan menjadi 0 ya. 0 habis. 3X tambah X 4X, jadi kita punya 4X, dan 2 tidak ada pasangan, jadi langsung saja 4X tambah 2. Ini tetap saja X min 1 kali X plus 1 kurang dari sama 0. Oke, langsung kita pindah saja ke sini. Oke, langsung kita membuat titik untuk nanti di garis bilangan. 4X plus 2 sama dengan 0. Ini berarti kita bisa dapat X nya 4X sama dengan negatif 2, X nya bisa dapat negatif 2 per 4 sama dengan negatif 1 per 2. Oke, ini titik pertama. Nah, sekarang kita mencari untuk titik yang penyebutnya ya. Berarti karena ini penyebut, dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Pertama kita punya X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti dia X tidak boleh sama dengan 1. Itu yang pertama. Terus X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita ada syarat lagi di mana X tidak boleh sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita langsung saja buat garis bilangan. Ada 3, berarti ada negatif 1 per 2, 1 sama negatif 1. Berarti kita mulai dari negatif 1, negatif 1 per 2, dan ada 1 di sini. Oke, di sini di antara ini semua yang memiliki bulatan penuh hanyalah 1 per 2. Yang negatif 1 per 2 ini sisanya memiliki bulatan kosong karena mereka semua penyebut. Oke. Nah, pertama kita tes dulu mana yang kita akan tes ya. Paling kanan biar lebih mudah. Coba kita ambil angka yang lebih dari 1. Misalkan contoh kita 2. Misalkan 2 kali 4 8 tambah 2 10, dia positif. 2 dikurangin 1, dia 1 dikali 2 tambah 1 3, dia tetap positif. Positif bagi positif, positif. Nah, karena ini semua kita bisa lihat di sini X di sini pangkat ganjil, X di sini pangkat ganjil juga, di sini ganjil juga, bisa kita simpulkan kalau ini pasti bakal jadi selalu bergantian tandanya. Nah, karena yang dicari ini adalah kurang dari sama dengan, berarti kita mencari daerah yang negatif.
daerah negatif ini ya. Kita arsir. Nah, nanti dari sini kita akan menemukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari ini itu X kurang dari min negatif 1 dan X lebih besar sama dengan O. Oke, ternyata tidak muat. Ternyata tidak muat. Mari kita kecilkan saja. Ini negatif 1/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Oh, kurang dari 1 ya. Atau bisa kita langsung tuliskan saja seperti ini, dimana negatif tak hingga sampai negatif 1 digabung dengan negatif 1/2 sampai 1. Nah, ini untuk nomor satunya. Oke, ini untuk nomor 1. Sekarang kita langsung lanjutkan saja ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini kita akan mencari sebuah persamaan garis. Persamaan garis. Oke. Jadi kita di sini akan mencari persamaan garis. Persamaan garis. Jadi kita di sini diketahui ada 2 titik ya. Dimana titiknya itu pertama 3,1 dan 2,4 di situ di soalnya. Terus yang ditanya persamaan garis. Oke, persamaan garis yang ditanya. Oke, kita mulai saja. Untuk mendapatkan persamaan garis, kita tahu kalau persamaan garis itu memiliki rumus Y sama dengan MX plus C, yang dimana M ini adalah gradien gitu ya. Jadi kita mulai dengan cari gradiennya dulu. Nah, gradien ini bisa kita dapatkan dengan mengurangi Y2 dengan Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Y2 di sini 4 dikurangi 1 per 2 dikurangi 3 ya. Jadi di sini kita punya 3 per negatif 1. Nah, hasilnya gradiennya itu negatif 3. Jadi dari sini kita sudah tahu itu kalau gradiennya itu negatif 3. Yang kita akan cari selanjutnya adalah bagian C-nya ini. Bagian C ini. Nah, gimana nih cara nyarinya? Kita cukup ambil satu titik. Nah, contoh saya akan mengambil titik 3,1. Nah, di sini kan Y-nya itu 1 ya, berarti 1 sama dengan negatif 3 karena gradiennya negatif 3 dikali dengan X-nya ini 3 ditambah C. Nah, berarti 1 ini akan sama dengan negatif 9 tambah C. Nah, otomatis C-nya sama dengan 10. Nah, kita di sini sudah mendapatkan gradien, sudah mendapatkan C-nya juga. Berarti kita sudah dapat menyimpulkan itu. Kalau persamaan garisnya itu adalah negatif 3X plus 10. Nah, ini adalah persamaan garis dan sekaligus jawaban untuk nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut untuk nomor 3 yang sekaligus untuk ini adalah soal terakhir ya. Soal terakhir dimana kita akan mencari fungsi komposisi ya. Berarti lebih untuk mencari pembuktian apakah fungsi komposisi itu ada. Jika ada, carilah domainnya gitu ya. Jadi kita pertama kita tahu di situ ada 2 fungsi. Ada fungsi fx sama dengan cos
X, terus ada fungsi Gx sama dengan akar X. Nah, yang ditanya ini adalah G bundaran fx terus G bundaran fx dan domainnya D G bundaran f jika ada. Oke, langsung saja kita jawab ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah buktikan dulu apakah G bundaran F ini ada atau tidak ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita cari dulu domain dan range dari kedua fungsi ini sama fx cos x. Oke. Untuk domain dari cos x ini kan dia misalkan kita masukkan dari angka berapapun, itu mau negatif mau positif, dia selalu ada nilainya. Berarti kita bisa bilang kalau domain itu anggota real, atau kita bisa tuliskan seperti ini, dari negatif tahingga menuju tahingga. Nah, untuk range-nya ini seperti yang sudah kita ketahui, mungkin banyak juga yang sudah tahu tentang tabel trigonometri ya. Dari radius 0 sampai pi itu tuh pasti dia mentok di antara negatif 1 sampai 1. Nah, itu untuk range cos x. Nah, langsung kita coba fungsi gx. Fungsi gx ini adalah akar x. Kalau untuk domainnya ini, domain g, akar x ini akar, kalau kita masukkan itu kan paling kecil ada 0. Kan dia tidak bisa negatif, dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat menuliskan domain itu 0 sampai dia bisa sampai tahingga. Nah, untuk range dari yang fungsi G ini, karena ini 0 ya, domainnya 0. Misalkan kita masukkan 0, maka hasilnya pun 0 juga. Akar 0 ya 0. Dan tahingga ini kalau kita masukkan ya mau apapun itu angkanya pasti besar dan kita tidak tahu, berarti ya tahingga juga. Jadi dari 0 sampai tahingga juga. Nah, bagaimana nih caranya untuk membuktikan apakah G bundaran F ini ada? Kita harus mengetahui kalau G bundaran F itu kan sama seperti G yang di dalamnya ada fungsi lagi fx dalam kasus ini. Nah, otomatis jika kita ingin membuktikan ini, kita harus tahu bahwa kalau fx ini kan harus sudah ada hasilnya, otomatis harus sudah ada range-nya. Jadi ini kita akan mengiriskan range f dengan domain G ya, dengan domain G ya. Jadi di sini tuh dia gak boleh 0 gitu, dia tidak boleh 0. Nah, kita kalau misalkan mau mengiriskan ini, coba saja kita iriskan saja. Kan range f ini kita ada negatif 1 sampai 1 diiriskan dengan 0 sampai tahingga gitu. Oke, ini irisannya itu kan dia 0 sampai 1. Nah, dengan begini, pertama kita bisa menyimpulkan bahwa GOF itu G bundaran F ya, maksudnya ada. Nah, dia tuh ada. Nah, berarti dia tuh tidak kosong gitu si irisan, dia memiliki irisannya gitu. Nah, dalam artian lain kita bisa mencari domain untuk G bundaran fx ini. Ya, langsung saja kita cari saja domainnya. Domain dari G bundaran f
ini adalah dimana X anggota dari DG domain G dan bukan, ini harusnya domain F, dan Fx harus anggota dari domain G ya, gini. Nah, kita coba masukkan saja ya, X anggota dari domain F. Domain F tadi adalah 0, negatif tak hingga sampai tak hingga, sama itu. Terus untuk fx, dimana fx di sini kan cos x ya, cos x ini domain G-nya itu adalah anggota berarti dari 0 sampai tak hingga. Oke. Berarti bisa kita tuliskan lagi kalau X ini anggota bilangan real dan cos X harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini syarat untuk domain GOF ini. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan cos X ini? Kan berarti bisa dibilang cos X ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan ini kita bisa lihat dari grafik cos X-nya itu sendiri. Kita akan gambarkan saja. Misalkan ini 0, ini kita punya 1, ini negatif 1. Misalkan ini grafiknya sini ya, sini ya, oke. Oke. Ya, lalu di sini pi per 2, di sini negatif pi per 2, di sini 3 pi per 2, di sini 5 pi per 2, dan di sini negatif 3 pi per 2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa cos X ini termasuk fungsi yang berperiodik, yang dimana dia pasti selalu berulang-ulang seperti ini. Nah, tentu saja karena ini berperiodik, berulang-ulang, dia memiliki pola. Nah, karena kita akan mengambil lebih dari 0 ini berarti kita akan mengambil yang daerah atas ini. Kita akan mengambil yang daerah atasnya saja. Kita bisa lihat dari angka ini. Dia dari negatif 3pi, dia langsung loncat ke pi. Yang dimana itu jaraknya sekitar 2pi ya. Bukan sekitar, memang jarak 2pi. Tadi pi per 2, kesini juga 2pi. Berarti kita bisa dapat polanya nih, bahwa dia pasti 2pi. Nah, misalkan kita akan menambahkan variabel sesuatu. Saya contohkan K saja. Kita masukkan variabel K. K di sini sebagai konstanta. Misalkan kita masukkan nilai 1 gitu. Misalkan kita masukkan nilai 1. Dia pasti 2pi, yang dimana dia tuh 4pi per 2. Sedangkan di sini 4pi per 2 itu di atas, bukan di bagian sini. Tapi kan kita mau mencari interval ini. Nah, berarti kita harus menambahkan plus minus di sini. Pi per 2, karena kita ingin mencari bagian sini dan sini. Nah, berarti kita bisa menuliskan daerah interval yang mau kita ambil di bagian atas tadi. Itu kita bisa tulis seperti ini ya. Himpunan penyelesaian. Itu
kita bisa tulis seperti ini. Tadi kan kita sudah dapat 2 pika, dimana yang pertama tadi kita kurangi dulu ya, karena yang dikurangi pasti dia di sebelah kiri. Dan yang kedua dia sama 2 pika tambah pi per 2. Nah, dengan catatan K-nya harus anggota bilangan bulat. Sama itu, atau kita bisa menuliskan seperti ini ya. Ini sama aja seperti ini. X di mana 2 pi K minus pi per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 pi K plus pi per 2, dimana K harus anggota bilangan bulat. Oke, itu dia jawaban untuk nomor 3 dan sekaligus penutup untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.